Halo semuanya, jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu load balancer. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu load balancer. Jika load balancer itu digunakan untuk memitigasi server jika server itu mati atau terlalu terbebani, atau requestnya oleh user itu terlalu banyak, sehingga load balancer itu digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jika aplikasi atau web itu digunakan seiring berjalannya waktu digunakan oleh banyak orang atau codingannya error dan server itu bermasalah, maka load balancer adalah salah satu eh, cara mengatasi masalah tersebut. Nah, software-software yang bisa digunakan untuk load balancer itu seperti HA Proxy dan Nginx. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan HA Proxy karena sebelumnya saya juga menggunakan Nginx tapi tidak bisa, dan sekarang saya menggunakan HA Proxy. Sebelum ke teknisnya, saya akan memberitahu gambarannya seperti apa. Ketika user meminta akses, user itu akan ditujukan ke load balancer. Lalu load balancer akan menerima request dan melemparkan request tersebut ke server 1, server 2, server 3 secara berurutan. Ketika server 1 mati, maka server 2 dan server 3 lah yang akan dilempar, seperti itu. Dan sebelum itu, saya kemarin juga membuat Ubuntu VM. Pada video sebelumnya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan web server. Lalu saya clone Ubuntu VM ini jadi seperti ini. Ubuntu VM Nginx ini tidak berhasil karena saya tidak tahu kenapa, karena padahal kemarin juga itu sudah konfigurasinya seharusnya sudah benar, tapi tetap nggak bisa gitu. Maka dari itu saya menggunakan HA Proxy, dan load balancer ini saya menggunakan uh, Linux saya sendiri atau Linux laptop saya sendiri, yaitu Arch. Sebelum itu saya mengganti di Ubuntu VM yang web server 1 itu, saya ganti yang sebelumnya WordPress menjadi kembali ke HTML biasa untuk memperlihatkan simulasi bagaimana load balancer itu terjadi. Jadi VM1 itu web 1 dengan IP 192.168.5841. Seperti ini, INP 0S8 itu 41 oktet terakhir. Lalu ke sini juga sama. Web 2 IP 192.168.5842. Seperti itu. Lalu kita ke config-nya. Sebelum itu kita ke sini dulu, ke directory etc hproxy. Lalu nanti akan ada yang namanya hproxy cfg. Kita copy saja untuk backup karena di dalamnya juga sudah ada konfigannya sendiri biar tidak hilang. Caranya adalah sudo cp etc hproxy cfg, lalu kita tulis kembali direktorinya, lalu kita namai hproxy cfg.backup seperti ini, lalu enter. Karena saya sudah punya, jadi tidak perlu. Lalu kita ke bagian teknisnya.
Kita ke global. Log dev ini saya gunakan tadi untuk memperlihatkan lognya, tapi saya nggak jadi menggunakan tersebut karena saya punya cara sendiri, yaitu memperlihatkan secara langsung seperti ini, IP 192.168.15.41. Jadi tidak perlu mengecek lognya lagi. Lalu maxcon 4096, ini jumlah koneksi yang bisa digunakan tangani proxy secara bersamaan. Jadi 4096 itu batasnya. Log std out format raw local 0 untuk debugging. Lalu ini untuk defaultnya itu untuk semua front end dan back end. Ada mode HTTP. Proxy itu bekerja di level HTTP, layer 7. Timeout connect 5 second, timeout client 30 second, timeout server 30 second. Ini untuk waktu tunggu data, ini untuk respon dari backend. Log global ini juga saya gunakan untuk log tadi sepertinya. Lalu ada komponen front end, yaitu ketika klien itu meminta request seperti pintu depannya proxy tersebut. Request HTTP di port 80 defaultnya. Lalu default backend ini saya namai web servers. Request tersebut akan ditujukan ke backend yang namanya web servers. Balance round robin itu cara kerja load balancer. Request bergiliran ke setiap server backend. Server web 1 itu 192.141 tadi per 80. Cek itu untuk jika server mati, proxy tidak akan mengirim request ke server tersebut. Nanti akan saya contohkan. Ini yang octet terakhir 42. Sebelum itu kita ke directory etc host. Kita sudah di directory etc, lalu kita ke sudo nano host. Nah, di IP host biasanya tuh 127.0.0.0.1 itu diganti dengan domain yang sudah dibuat di video sebelumnya. Punya saya Wilma 123 lokal. Hal ini juga salah satu penyebab saya tadi tidak bisa connect ke load balancernya. Jadi sebelumnya saya sudah tidak bisa menjalankan konsep load balancing ini. Nah, salah satunya di sini masalahnya. Jadi domain itu tidak bisa menerjemahkan ke hostnya seperti itu. Lalu kita coba. Kita coba komentar tadi web 1 web 2. Saya ini Ctrl R untuk reload web 1 web 2 web 1 web 2 web 1 web 2 web 1 web 2 web 2. Misal kalau server yang web 2 ini mati,
ini web 2, kita close saja. Oke. Nah, ke web 2 nya tidak bisa karena tadi VM-nya mati. Lalu kita coba ini juga dimatikan. Kita tunggu. Seharusnya kalau VM-nya tadi dimatikan semua, ini tidak bisa diakses sama sekali. Nah, service unavailable. Jadi konsep seperti ini tadi bisa minta akses lalu server 1, server 2, server 3 berhasil. Tadi ini VM1 mati, misal VM2 mati, VM2 mati, VM3 mati. Seperti itu. Oh ya, mungkin tutorial untuk menginstal hproxy ya. Kalau di Arch itu sudo pacman xuu x hproxy. Karena saya sudah punya jadi nggak usah. Tadi sebenarnya saya juga punya engine X tapi tidak bisa, nggak tahu kenapa. Coba. Nah, berarti sudah saya hapus. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.